Nanti orangnya bisa. Oke. Ini saya tunjuk aja, Pak. Tunjuk saja. Ya. Karena semuanya mengikuti, kalau enggak yang lain tidur. Coba aku nunjuk Raira. Boleh dibaca di slide selanjutnya. Oke, jadi polarity of molecules ada 3 tipe. Dipoles ada 3 tipe, yaitu dipol permanen, terus dipol sementara, setelah itu ada dipol induksi. Untuk permanen dipol, a permanent dipole exists in all polar molecules. Jadi ada di semua molekul yang polar. Dan untuk hasilnya, jadi ada perbedaan di elektronegatifnya untuk ikatan atomnya. Ya. Jadi sebetulnya apa itu polar ya? Polar itu adalah pergerakan daripada elektron. Kalau elektronnya sebenarnya H kenapa kecil, sel kenapa besar? Karena masanya kecil. H itu 1, sel itu 35 ya. Jadi akibatnya digambarkan juga kecil. Nah, jadi elektron kan setiap atom itu ada elektronnya. Elektronnya bergerak. Nah, elektronnya itu yang elektron itu yang banyak bergerak sekitar sel, makanya Cl itu besar ya. Maka disebut polar itu karena pergerakan daripada elektron. Kalau lebih banyak elektronnya lebih polar. Oke, continue. Ganti orangnya boleh. Selanjutnya boleh Eufrasia Ina. Dipol sementara, sebuah dipol sementara adalah dipol sementara yang hadir akibat dari adanya fluktuasi dari elektron. Dipol terinduksi adalah dipol temporer atau dipol sementara yang tercipta karena adanya pengaruh dari dipol sekitarnya yang mungkin saja itu berupa permanen atau dipol sementara. Continue. Gaya van der Waals. Ini nggak apa-apa, lanjut aja. Gaya van der Waals itu terdiri dari 3, yaitu interaksi dipol-dipol, interaksi induksi dipol, dipol sementara yang terinduksi interaksi dipol. Ya, continue. Boleh selanjutnya Ira Afridona dibaca. Selanjutnya interaksi dipol-dipol. Speak up ya, kerasan dikit. Selanjutnya interaksi dipol-dipol. Molekul polar mempunyai momen dipol permanen. Mereka cenderung mengorientasikan diri mereka dengan cara mohon maaf Pak, saya kurang makanya Bapak kasih slide itu di rumah supaya kalian terjemahkan di rumah. Jadi pada saat bertemu sini setidaknya sudah bisa ngerti ya. Tujuannya itu. Kalau enggak tuh ngapain Bapak kasih duluan. Coba siapa yang bisa sambung ganti. Mereka cenderung berorientasi sedemikian rupa, terus gaya tarik-menarik antar molekul dan menjadi maksimum sehingga gaya tolak-menolaknya menjadi minimum. Ya,
gitu dah terjemahannya. Itu ya terjemahkan di rumah, jangan lupa ya. Terjemahkan di rumah nanti berbaca. Ya, continue. Boleh selanjutnya Nesrina Ayu dibaca. Ya, lihat gambarnya ya, perhatikan gambarnya ya. Oke, terus. Pertanyaan untuk slide ini apa kira-kira? Pertanyaan untuk slide ini apa kira-kira? Apa kira-kira pertanyaannya apa? Interaksi apa itu? Bagaimana pertanyaannya? Kan nanti harus bikin pertanyaan kan? Kira-kira pertanyaan apa nih? Apa bisa? Coba kira-kira aja, nggak apa salah juga, nggak apa-apa. Coba. Apa pertanyaannya? Interaksi dipol sesaat dengan dipol induksi bisa disebut juga dengan gaya London, Pak. Boleh ya, gitu ya. Jadi kalian harus cepat mikirnya ya. Oh, disebut apa? Jawabnya ABCD, pilih aja. Yang satu benar. Ya. Ini bisa ada 2 pertanyaan dari sini nih. Ya, 2 pertanyaan, dari satu slide bisa 2 pertanyaan ya. Oke, terus. Slide selanjutnya boleh Winda Safitri dibaca. Interaksi dipol sementara dan interaksi dipol sementara dipol induksi. Fluktuasi dari elektron is the Terus dari itu awan elektrik. Kalau itu awan, formasi dari dipol instan. fluktuasi dari awan elektron menyebabkan terbentuknya dipol instan. ya. Terus Iya. Lalu ini dipol induksi yang berdekatan dengan molekul monoatomik. Di sini terjadi antara kedua dipol ini terjadi interaksi dipol instan dan dipol induksi. nah, pertanyaannya apa nih slide ini? Pertanyaannya. Bisa 3 pertanyaan itu. Coba. Apa pertanyaannya? Kira-kira apa pertanyaannya? Mungkin bisa gini nggak sih Pak? Gimana? Apa yang dapat terlalu dipol instan itu terbentuk dari apa gitu nggak sih? Ya benar, tapi jawabannya dari fluktuasi. Benar ya. Jadi yang pertama itu, tapi kalimatnya nggak begitu. Pertanyaannya gimana? Iya. Apa yang terjadi bila? Oh iya, apa yang terjadi bila? Apa yang akan terjadi apabila terjadi fluktuasi Dari elektron. Awan elektron. Nah gitu dong, kan enggak? Kenapa enggak? Iya. Oke, continue. Masih saya. Iya, boleh. Kekuatan dari gaya van der Waals. Untuk interaksi dipol-dipol kekuatannya 5-25 kilojoule
Lalu dari interaksi dipol dan dipol induksi 2 sampai 10 dan dipol sementara dipol induksi 0,05 sampai 50. Pertanyaannya apa nih? Pertanyaannya apa? Ya. Ya gitu kayak berapa besar kekuatan dari tipe interaksi dipol-dipol? Berapa Itu juga besar? boleh. Atau di antara dipol terjadi dipol-dipol itu dalam van der Waals mana yang lebih besar, ya? Iya, Pak. Oke, terus Boleh. Selanjutnya, Rifa Alia dibaca. Selanjutnya, kekuatan dari gaya van der Waals. Dua faktor yang menyebabkan kekuatan dari gaya van der Waals adalah pertama, ukuran dari awan elektron, dan yang kedua, luas permukaan dari molekul. ini mah gampang pertanyaannya apa? Pertanyaannya Apa faktor yang bisa menyebabkan kekuatan gaya van der Waals? ya dah. Gampang lah, itu mah gampang. Oke, terus. Boleh Rifa dibaca lagi. Yang pertama, ukuran dari awan elektron, molekul helium, titik didihnya minus 269 derajat Celcius, neon, titik didihnya minus 246 derajat Celcius, argon minus 186 derajat Celcius, klorin minus 188 derajat Celcius, klorin minus 34,7 derajat Celcius, bromin 58,8 derajat Celcius, metan minus 162 derajat Celcius, etan minus 88,6 derajat Celcius, propan minus 42,2 derajat Celcius. Pertanyaannya apa nih? Berapa titik didih dari molekul Jangan terlalu helium? gampang gitu dong. Jangan terlalu gampang gitu. Apa? Jangan terlalu gampang gitu. Cuma kayak mikir dikit apa? Hmm. Mengapa titik didih metan, ya, atau mengapa titik didih bromin, PR2 ya, bromin itu jauh lebih besar daripada titik didih metan? Oh, iya. Nah, jawabnya apa tuh? Karena awan. Jawabnya dari 3 itu loh, tinggal pilih tuh. Bromin itu jauh lebih besar masanya daripada metan. Metan kan cuma CH4 ya, metan ya. Bromin itu BR2 itu besar sekali, 70 lebih. Itu salah jawabnya. Tinggal pilih lagi itu karena lebih mudah membentuk gaya van der Waals, ya, gaya van der Waals daripada bromin lebih besar daripada metan. Kalau gaya van der Waals-nya lebih besar, maka dia otomatis lebih terikat. Karena lebih terikat ya, jadi titik didihnya lebih tinggi. Oke, continue. Boleh selanjutnya dibaca Mila Karisma. Yang kedua, luas permukaan molekul. Massa molekul relatif dari pentan adalah 72 dan titik didihnya 36 derajat Celcius. Kemudian dari dimetil propan, massa molekul relatifnya 72 dan titik didihnya 9 derajat Celcius. Yang kedua, luas permukaan molekul, gaya van der Waals juga meningkat dengan luas permukaan molekul. Boleh slide selanjutnya Betari Kalisha. Perubahan wujud dan gaya intermolekular. Ada 3 wujud, yaitu padat, cairan, dan gas. Molekul di urutan berbeda di 3 wujud. Yang paling tinggi itu padat,
dan yang paling rendah itu gas. Perubahan wujud itu berhubungan dengan kekuatan suatu gaya intermolekular di substansi molekular. Oke, terus. Masih saya? Iya, Kira-kira boleh. apa nih? Kira-kira apa? Coba aja nggak apa-apa. Ya. Diagram tekanan temperatur suatu karbon dioksida. Untuk garis BT itu merupakan titik leleh. Kalau untuk garis CT itu merupakan titik didih, dan di titik C itu critical point. Jadi setelah titik ini cairan dan gas tidak bisa diketahui. Kalau untuk titik T itu triple point. Di sini ada tiga wujud ada di equilibrium. Oke, ini untuk apa nih? Ini dia disebut diagram PT ya, diagram PT. Biasanya kalau kita mencampurkan logam-logam itu ya, pencampuran itu hanya terjadi pada triple point. Tidak bisa logam-logam dalam bentuk solid, nggak bisa ya. Maksudnya solid itu misalnya dalam bentuk padat ya, pada temperatur sekitar minus 7,8 nggak bisa dicampur. Jadi pencampuran tiap-tiap logam itu biasanya terjadi pada triple point. Bukan hanya logam, biasanya pencampuran bahan-bahan itu biasa pada triple pointnya. Itu gunanya ini dari diagram PT. Oke, terus. Boleh slide selanjutnya dibaca. Sally. Titik leleh memiliki kurva Landen kutub positif. Melelehnya karbon dioksida menjadi semakin sulit karena meningkatnya temperatur. 3 poin di 5,1 atmosfer dan negatif 57 derajat Celcius. Di 1 atmosfer, karbon dioksida sublim. Tidak ada cairan di karbon dioksida yang ada di bawah kondisi normal atmosfer dan dry ash. Pertanyaannya apa nih? Kira-kira pertanyaannya apa? Bagaimana kondisi melelehnya karbon dioksida di temperatur yang semakin meningkat. Jadi dari nomor 1 ya, jadi nomor 1 ya. Oke, nggak apa-apa, lumayan lah. Oke, terus. Ikatan van der Waals disebabkan oleh kedekatan jarak antara atom argon. Dua atom yang mendekat karena ikatan van der Waals. Terus repulsion elektron antara repulsion tolak menolak ya. Iya. Ikatan antara elektron antar atom. Terus ikatan van der Waals diseimbangkan oleh ikatan repulsif. Pertanyaannya apa nih? Pertanyaannya apa nih? Itu slide ini. Apa akibat dari apa akibat penurunan apa jawabnya? Dua atom mendekat. Ikatan van der Waals itu menentukan jarak antara dua atom, argon atom misalnya ya.
Jadi kalau van der Waals-nya gede, ya dia dekat. Kalau van der Waals-nya daya tawar menolak juga ditentukan oleh kelihatan nomor 2 tuh repulsion between kekuatan penolakan antara dua atom juga menyebabkan mereka terpisah. Oke, terus Boleh slide selanjutnya dibaca Adimas Aryo. Oke, baik. Di sini ada radii of iodine. Radius kovalen adalah jaraknya 1,5 dari dua atom yang molekulnya sama. Dan radius van der Waals itu jaraknya adalah 1,5 dari jarak dua atom yang berseberangan dengan molekulnya. Ini bisa dilihat di gambarnya ya. Kalau yang covalent radius itu kan molekulnya 2 nempel dan jaraknya itu dari dua molekul yang berdependent. Sedangkan kalau yang van der Waals radiusnya itu dari molekul satu ke molekul lainnya, jadi berseberangan jaraknya. Terus pertanyaannya apa? Kalau dari saya mungkin gini Pak, apa yang membedakan radius kovalen sama van der Waals radius? Oke, good. Ya. Terus ini masih saya kah? Terserah. Oke. Iya, boleh. Di sini ada tabel kovalen dan van der Waals radius dari beberapa elemen. Mungkin bisa dilihat sendiri tabelnya. Boleh lanjut. Di sini ada struktur grafit. Sama covalence radius of two atoms. Jadi kovalen radii ini apa sih namanya, radius kovalen ini ada yang terdiri dari dua atom C, dan ini bisa dilihat yang berhubungannya ini antara atom C sama atom C ini, dan yang di bawahnya ini ada dari jarak van der Waals radiusnya dari dua atom C yang berseberangan sesuai dengan penjelasan yang sebelumnya tadi. Oke. Cuman grafit itu apa? Grafit. Kenapa Pak? Grafit itu apa? Grafit itu senyawa hidrokarbon bukan ya? Salah. Oh bukan ya? Grafit itu apa? Grafit itu lihat dijelaskan. Bukan hidrokarbon. Hidrokarbon ada hanya. Oh, grafit apa? Oh berarti ini ya Pak, molekul apa sih senyawa yang gabungan dari C itu, grafit? Ya, C karbon dari C ya. Karbon saja ya. Hanya malah nggak ada kadang-kadang. Oh, iya. Oke, terus continue. Nah, lewat terus. Boleh kelar. Boleh slide selanjutnya dibaca oleh Alifa Dia. Selanjutnya adalah kristal molekul. Kristal molekul itu adalah struktur yang terdiri dari individu molekul yang dikemas bersama-sama dalam suatu susunan yang regular dengan gaya intermolekuler yang lemah. Ini contohnya ada iodin, terus abis itu adalah unit sel iodin yang yang showing the orientation, yang menunjukkan orientasi dari molekul iodin. Jadi ini adalah yang tadi itu kristal molekul dari molekul iodin. Ini menunjukkan kenapa iodium itu kita gambarkan sebagai I2, karena dia selalu gabung I2, ada gaya lemah daripada van der Waals. Ya, jadi selalu I2 akan kita gambarkan, tidak pernah kita bilang iodium itu I, tidak, kita gambarkan I2 dalam kimia. Oke, terus. Ini contoh kristal molekul kristal yang selanjutnya. Contohnya ada dry ice yang berasal dari CO2. Terus contohnya lagi ada Buckminster Fullerene yang terdiri dari molekul molekul karbon 60. Ada bentuk karbon yang ada C-nya ada 60. C60 itu C-nya ada 60. Ya, oke, terus. Boleh slide selanjutnya dibaca oleh Sri Wahyuni. Halo, suara saya jelas nggak? Ya, kerasan dikit. Oh, oke Pak.
Jadi di sini ada HV molekul, yaitu HV molekul ya. Jadi di sini itu ada gambar as you can see yang ada di PowerPoint, ada penjelasannya F atom being small enough to approach very close to the H atom in the neighboring molecule. Jadi artinya adalah ikatan hidrogen F atom itu cukup kecil untuk mendekati atom H dalam molekul tetangganya. Ini cara baru kimia untuk Hong Kong A level book 1. Boleh dilanjut, Yuni? Oke, jadi di sini ada tabel guys, relative strength of a van der Waals force, hydrogen bond and covalent bond. Jadi ini ada fenomenonnya sama energi involved. Di sini sublimation of solid helium ada 0,11, force of vacuum-nya dari van der Waals force. Jadi ini udah tetap kayak sublimation of ice. Sublimasi dari ice-nya itu tetap 46,90, jadi nggak bisa dirubah gitu, dan seterusnya. Oke, itu apa itu covalent bond? Apa itu? Nah, kalau van der Waals ya kita lagi bicara nih, hidrogen bond kita lagi bicara juga. Kalau covalent bond apa? Ikatan covalent apa? Contohnya saja, ikatan covalent, ikatan apa? Di dry ice saja, di dry ice. Ikatan covalent yang mana? Yang mana ikatan covalent? CO2 ya, CO2. Ikatan covalentnya yang mana? Pertanyaan bisa jawab satu pertanyaan itu. Apa ini maksudnya ikatan covalent? Bisa. Apa tuh jawabnya? Izin menjawab, Pak. Ya boleh. Elektronnya dipakai untuk senyawa yang lainnya. Jadi di H2O itu kalau elektron valensinya 1, kalau O itu 6. Nah, untuk membentuk biar stabil itu harus 8. Jadi mereka memakai elektronnya bersama. Terima kasih, Pak. Ikatan kovalennya. Kalau CO2, ikatan kovalennya yang mana? Ini kan CO2 nih, bicara CO2 nih. Ikatan kovalennya yang mana? Kan ada C-nya 1, O-nya 2. Ya, ikatan kovalen yang mana? Antara C dan O atau antara O dan O? Ikatan kovalennya yang mana? Antara C dan O, Pak. Ya, C dan O ikatan kovalen. Double bond ya. Kovalen itu biasanya double bond ya. Single bond, double bond, ya. Kovalen biasanya double bond. Ikatan organik. Oke, terus. Boleh selanjutnya dibaca oleh Muhammad Ali Dafa. Oke, karena orang yang nggak ada, boleh dilanjut oleh Afika. Formasi dari ikatan hidrogen dalam hidrogen fluorid. Kayak yang udah ada di gambar itu ya. Nah, itu jelasan apa? Maksudnya apa itu gambar itu? Maksudnya apa? Ini kan ada H sama F berikatan. Nah, kayak yang udah disebutin tadi, F-nya itu mampu narik H yang sebelah gitu, bukan, Pak? Terus kenapa ada hidrogen bond? Hidrogen bond itu berarti H dengan H ya? H dengan H kan? Ini kok gambarnya H dengan F? Hidrogen fluorid H dengan F, bukan, Pak? Hidrogen fluoride itu H dengan F tuh, gambarnya kan H dengan F tuh. Tapi di judulnya bentuknya hidrogen bond dalam hidrogen fluoride. Hidrogen bondnya mana tuh? H sama H.
Hah? H sama H-nya bukan? H-nya kan terikat dengan F. Iya. F-nya hanya positif. Kenapa Iya. positif? Karena kurang elektron. F-nya negatif karena banyak elektron. Tapi di sini sebenarnya pembentukan ikatan hidrogen dalam hidrogen fluoride. Mana sih ikatan hidrogennya? Yang titik-titik merah. Ya, titik-titik merah ya benar ya, tapi sebetulnya tidak langsung ikatan hidrogennya karena dia banyak, kan jutaan molekul itu ya, jutaan molekul akhirnya berdekatan dia menjadi berdekatan dengan adanya garis-garis merah ini ya. Banyak kan, bukan hanya satu ini, banyak sekali, jutaan itu. Jadi antara H dan H akan saling berdekatan. Makanya kan pembentukan hidrogen bond. Oke, terus ini juga sama nih. Iya, formasi dari hidrogen bond dalam air. Ini ada H2O. Konsepnya Pada air itu, makanya kalau ada OH masih terjadi ikatan hidrogen, H-nya berdekatan. Oke, terus kenapa hilang? Sebentar Pak, lagi error. Saya lagi Ya. ini, Mek. Prof boleh nanya dulu, Prof. Ya. Kalau yang di HF tadi berarti itu H sama H-nya yang pokoknya dari HF yang beda. Kalau yang di air H2O-nya itu H2-nya itu yang ikatan hidrogennya berarti. Iya, H-nya itu H dengan H. Jadi setiap ada OH pasti dari ikatan hidrogen, H dan H-nya deketan. Kalau FH agak beda dia, karena dia kan F itu besar sekali, hanya sedikit ya. Akibatnya dia akan tetap berdekatan, ada tarik menarik antara H-nya disebabkan karena F-nya besar sekali, hanya kecil. Nah, karena besar sama kecil dia akan berdekatan, dia hanya tidak akan berdekatan. Ya, hanya berdekatan karena F-nya besar sekali. Kalau air tidak, kalau air langsung H dengan H-nya nempel. NH3 juga sama nih, NH3 hanya dengan H-nya langsung karena hidrogen. Jadi NH3, SH, OH itu terjadi ikatan hidrogen. Jadi kalau kalian nanti belajar organik di dalam kimia selanjutnya ya, kalau ada ikatan OH pada ikatan hidrogen berarti agak susah dipisahkan. Oke, terus ini lewat saja terus. Sama nih biasanya. Metanol juga sama nih. Metanol itu CH3OH ya. CH3OH H-nya nempel. CH3OH kan rumusnya. CH3OH H-nya H dan H-nya berdekatan, saling tarik menarik. Ya. Ikatan hidrogen itu saling menarik tuh, berdekatan dia. Oke, terus. Nah, baca. Boleh selanjutnya dibaca oleh Muhammad Ali Dafa. Oke, saya ganti. Selanjutnya dibaca oleh Sandia Amelia. Baik. Di sini persyaratan penting untuk persyaratan penting untuk pembentukan ikatan hidrogen. Atom H harus langsung terikat dengan atom H harus terikat dengan atom elektronegatif. Misalnya F, O, dan N. Sepasang elektron yang tidak dibagikan lone pair elektron hadir pada elektronegatif atom. Pertanyaan slide ini apa? Pertanyaan slide ini apa? Syarat penting
untuk pembentukan hidrogen. Kerasan dikit suaranya, kedengaran. Apa syarat penting untuk pembentukan ikatan hidrogen? Nah, jawabnya apa? Syaratnya adalah atom H harus berikatan langsung dengan suatu atom yang elektron negatifnya kuat gitu loh. Nah, ini kedua, atom harus berikatan langsung dengan atom elektronegatif yang kuat, contohnya FO dan N. terus harus ada elektron lone pair atau pasangan elektron di atom yang berikatan tersebut. Misalnya O ya, O-nya banyak sekali. Yang kedua, pan itu yang berikatan cuma dua, tapi yang sisanya 6 lagi kan atau 5 lagi itu ada tidak berpasangan, harus ada, makanya terjadi hidrogen bond. Oke, terus. Oh, ini sudah tadi nih, terus. Boleh slide selanjutnya dibaca oleh Iva Latifah. Kemudian dia lalu ada fitur yang extraordinary. Suaranya kedengaran. Selanjutnya ada fitur extraordinary dengan pembentukan ikatan hidrogen. Yang pertama ada tinggi MP dan BP, lalu es meleleh untuk memberikan liquid water dengan kontraksi dalam volume. Apa maksudnya itu kontraksi in volume itu apa? Apa itu kontraksi in volume itu apa? Kurang tahu, Pak. Yang lain ada yang tahu, ngerti? Apa kontraksi in volume? Saya izin menjawab. Ya. Artinya volume airnya lebih sedikit dari volume esnya. Nah, kontraksi itu berkurang ya, berkurang. Jadi es itu meleleh, memberikan menjadi cair ya, tapi volumenya menjadi kecil. Kontraksi in volume ya. Oke, terus. Prof, maaf izin bertanya. Ya, kenapa? Untuk tinggi MP dan BP itu maksudnya apa? MP melting point, BP itu boiling point. Oh, terima kasih, Prof. MP itu melting point, jadi titik leleh ya. Kalau BP titik jadi. Ini lewat saja nih, abnormali ada perbandingan saja itu. Penjelasan. Ikatan intermolekular, ikatan hidrogen. Lalu ikatan hidrogen itu lebih dengan makanya lebih dengan kuat. Kenapa, Pak? Ikatan hidrogen sejauh lebih kuat daripada ikatan van der Waals. Iya. Maka ikatan hidrogen ini lebih banyak membutuhkan energi untuk memutuskan ikatan-ikatan hidrogen. Ya. Sama dengan titik didih yang nggak normal. Pertanyaan untuk slide-nya apa nih kira-kira? Kenapa ikatan hidrogen itu lebih kuat daripada ikatan van der Waals? Mengapa ikatan hidrogen itu lebih kuat daripada ikatan van der Waals? Jawabnya apa? Karena membutuhkan lebih banyak energi untuk memutuskan ikatan-ikatan hidrogen dan titik didihnya itu lebih tinggi. Ya, terus. Entalpi dari penguapan. Bukan energi yang dibutuhkan. Penguapan. Kenapa, Pak? Vaporization itu penguapan. Iya. Entalpi dari penguapan. Energi yang dibutuhkan untuk menguapkan 1 mol dari suatu cairan
Oh, maksudnya energi itu dibutuhkan untuk menguapkan 1 mol cairan. Terus Arti berhubungan apa dengan arti kekuatan dari entalpi itu? Iya. Terus berhubungan dengan kekuatan dari intermolekular, gaya intermolekular yang ada dalam cairan tersebut. Ya, terus. Jadi energi required itu adalah definisi dari entalpi ya. Energi yang dibutuhkan untuk menguapkan 1 mol dari satu mol dari penlarutan disebut entalpi of vaporization. Entalpi penguapan. Terus Boleh selanjutnya dibaca oleh Renata Aisyah. Baik, selanjutnya entalpi penguapan dari grup 6 hydrides. Ini penjelasan daripada yang slide sebelumnya ya. Mempunyai entalpi yang tinggi dan membentukkan intermolekul hidrogen membentuk ikatan hidrogen antara molekulnya. Ya, terus continue saja. Ya. Nah, juga sama nih, bentukan tiol. Tiol itu apa, rumusnya apa, tiol? Tiol itu apa? Tiol apa? Yang ada S-nya, Pak. Apa? Tiol itu apa? Apa itu tiol? Yang ada SH-nya, Pak. Ah, tiol itu SH ya. Tiol itu SH, benar. Itu. Oke, terus. Boleh dilanjut, Renata. Bukan 60. Terus ada formasi dari dimer, bisa dilihat di situ. Nah, kenapa 60 dapat dari mana itu 60? Angka 60 dapat dari mana? Kira-kira dapat dari mana 60? Dari MR-nya, Pak. Ah, apa? MR. MR itu apa? Massa molekul. CH3COOH itu ada asam asetat ya. Asam etanoal. CH3COOH itu 60. Tetapi kalau dia dilakukan dari pelarut non polar maka akan menjadi 120, akan bergabung. Kan terjadi kata hidrogen tadi itu ya, asam karboksilnya HH-nya akan selalu nempel, gabung 2. Jadi masanya berubah menjadi 120 jadi 2, ikatan 2. Karena ada COH itu, OH-nya terjadi ikatan hidrogen, selalu berpasangan ya. Oke, terus. Ikatan hidrogen di air dan es. Ikatan di air, molekulnya konstan. Ikatan hidrogen terbentuk dan hancur secara berkala. Pengikatan dari molekul biasanya terjadi secara random. Pengaturannya molekulnya menjadi random ya. Coba lihat dulu molekul air itu kan gambarnya begitu tuh. Yang merah itu adalah HOO-nya ya. Yang kecil, yang hitam-hitam itu ada H-nya ya. Ya kan? Hidrogen atom. Oksigen atom tuh ya. Oke, terus lah tentunya. Banyak sekali, masih banyak nih. Juga sama ini bentuknya ini. Ya terus saja nih. Ini agak panjang. Ini ya. Nah, ini bagus nih. Boleh slide selanjutnya dibaca oleh Manuela Joy. Hydrogen bonding in proteins, ikatan hidrogen pada protein.
Ini ada struktur primer dari protein, contohnya adalah polimer amino acid, asam amino, di mana R-nya adalah atom hidrogen atau organic group, dan N-nya adalah jumlah large positive integer. Jadi CH3CO itu kan ada proteinnya terdiri dari CONH2 ya. CONH2 jadi akan bergabung dengan protein yang lain ya. Asam itu asam amino tuh CONH2. Ya CONH2 hanya akan nempel lagi ke CO lagi. Ya, CONH2 tambah CONH2-nya hanya akan nempel ke O. Ya, maka terjadi suatu dimer, polimer dari asam amino. Oke, terus Hydrogen bonding in proteins. Ikatan H yang terbentuk antara NH dan grup CO dalam rantai protein. Itu adalah hydrogen bonding in protein itu adalah H bonds yang terbentuk antara NH dan CO dalam rantai protein. Menciptakan secondary coil atau helix, menciptakan helix struktur pada rantai protein. Jadi pertanyaan apa nih untuk slide ini? Bentuk ikatan hidrogen pada protein itu mencakup apa? Yaitu antara NH dan CO. Bukan satu lagi apa yang mengenai helix. Mengapa protein berbentuk helix? Jawabnya. Ini kan karena ikatan hidrogen antara NH-CO ya, akan makan bentuk seperti huruf S ini nih, helix namanya helix nih. Kenapa? Karena dia ketarik terus rumusnya itu. CONH nempel ya, akhirnya ketarik terus karena dia ketarik bentuk S nih. Karena jaraknya beda, CONH dan CONH itu jaraknya beda, makanya dia ada yang panjang, ada yang pendek ini, akhirnya bentuk huruf S ini. Ikatan helix itu terjadi akibat daripada ikatan hidrogen daripada CO dan NH. Oke, terus. Boleh slide selanjutnya dibaca oleh Siti Nur Asia. Oke, selanjutnya ikatan hidrogen di dalam DNA. DNA atau deoksiribonukleik acid itu terdapat dalam inti sel hidup, membawa informasi genetik, mengandung 2 buah makromolekul untai spiral yang tergabung dan saling terdapat di dalam double helix. Oke, terus. Berikutnya ikatan hidrogen. Seperti yang kita lihat di sini, terdapat ikatan hidrogen di dalam struktur DNA. Ya, sudah. Terus. Apa? Selanjutnya, gaya van der Waals. Pertanyaannya, bagaimana entalpi dari penguapan berhubungan dengan gaya intermolekular dari molekul simper dari substans molekul simper seperti neon. Jawabannya entalpi dari substans penguapan adalah energi yang dibutuhkan untuk menguapkan 1 mol yang terkandung dalam substans dari titik didih. Mengandung substans seperti neon yang mana terdapat dalam atom tunggal. Neon terdapat ketika suhu rendah sekitar negatif 246 Neon mencair pada temperatur di bawah. Neon mencair pada temperatur di bawah minus 246 derajat Celcius di dalam 1 atm. Entalpi dari penguapan liquid dari suhu tersebut sekitar 1,77 kJ per mol.
beberapa energi yang dibutuhkan untuk membangun atmosfer ketika penguapan itu terbentuk. Energi harus disuplai untuk membangun hubungan intermolekular karena molekul tersebut saling tergabung dalam liquid dari berbagai molekul di sekitarnya. Hal ini karena energi adalah terdiri dari beberapa multiple tunggal dari molekul-molekul yang berinteraksi. Tipikal dari multiplenya adalah sekitar 5. Neon itu apa rumusnya? Neon itu N, Pak. Apa? Ne. Ne ya, oke, good. Jadi Ne itu selalu bergabung 5 biji. Oh, tadi kan asam karboksila selalu bergabung 2. Ya, ini selalu bergabung 5 neon itu. 5. Oke, terus. Selanjutnya dibaca oleh Benedikta. Beri komentar di kekuatan relatif dari ikatan van der Waals di pada bromin padat, cair, dan gas. Ya. Jawabannya kekuatan relatif dari ikatan van der Waals berkurang menurun diurutkan sebagai berikut: bromin padat, lalu bromin cair, dan bromin gas. Ikatan van der Waals itu sangat bergantung pada jarak di antara molekul yang berseberangan. Hal ini menurun secara berkala dengan separasi dengan perpisahan antara molekul dari padat ke cair dan wujud gas. Separasi antar molekul meningkat sehingga ikatan van der Waals menjadi lebih lemah dan lebih lemah. Boleh selanjutnya dibaca oleh Muhammad Zaini. Maaf. Plastik adalah zat yang memiliki gaya van der Waals yang sangat kuat. Mengapa gaya van der Waals begitu kuat pada plastik? Jawabnya apa? Ukuran molekul plastik yang besar menunjukkan bahwa ia memiliki awan elektron besar yang lebih mudah terpolarisasi. Oleh karena itu, molekul plastik lebih mungkin terinduksi untuk membentuk dipol sesaat. Apalagi molekul plastik memiliki luas permukaan yang sangat luas. Ini membuat plastik memiliki gaya van der Waals yang sangat kuat di antara molekul-molekulnya. Plastik itu rumusnya apa? Plastik itu rumusnya apa? Plastik. Izin menjawab, Pak. Rumusnya C22H42O4. Apa? CH2? C22H42O4. Nah, sebetulnya plastik terdiri dari CH-CA ya, itu kan dari minyak tanah ya, dari minyak bumi. CA-nya karbon ikatan antara karbon H, CH panjang jadi plastiknya. Ikatan CH. Oke, terus.
Boleh slide selanjutnya dibaca oleh Vanessa. Baik, urutkan zat di bawah ini berdasarkan kenaikan titik didih. Pernyataan yang pertama ada nitrogen, oksigen, Cl2, Ne, lalu yang kedua ada H2, Br2, He. Jawabannya adalah yang pertama, urutannya tuh dari yang titik didihnya paling tinggi, Ne, ya dari yang paling kecil, Ne itu lebih kecil daripada N2, N2 lebih kecil daripada O2, O2 lebih kecil daripada Cl2. Lalu pernyataan yang kedua, He itu lebih kecil daripada H2, lalu H2 lebih kecil daripada Br2. Mengapa? Sebentar, Pak. Tadi sudah slide sebelumnya kalau perhatikan, slide sebelumnya kan sudah tuh. Kenapa ya? Kenapa poin-poin itu lebih tinggi, lebih rendah? Kenapa? Karena ikatannya, Pak, kalau ikatan sebentar. Lalu ada hidrogen fluorida, reaktif massa molekulnya itu ada 20, titik didihnya itu ada 19,5. Lalu ada metanol, reaktif massa molekulnya itu 32, lalu titik didihnya itu ada 66. Dan yang terakhir itu ada air, reaktif massa molekulnya itu ada 18, dan titik didihnya itu 100. Kenapa ya? Aneh ya? Air 18, 100. Metanol kok lebih bawah? Kenapa tuh? Metanol kan cuma 32 ya, coba jawab. Tadi penjelasan Karena sebelumnya. Pak, pada air terdapat ikatan hidrogen Pak, sehingga ikatan antar molekulnya itu lebih kuat Pak, jadi lebih susah lepas dan dibutuhkan energi yang lebih besar Pak untuk melepaskannya. Nah, ya itu dari slide sebelumnya. Tapi kalau metanol kenapa? Ini tadi OH itu selalu Masanya bukan Pak. ya Massa dari masanya bukan Pak. ya kalau H2O itu kan 18 cuman ya, jadinya HH-nya deket-deketan hidrogennya kuat sekali, makanya agak sulit jadi tempatnya tinggi. Nah kalau metanol CH2OH ya kan yang nempelnya hanya HOH saja. Sedangkan molekulnya besar, CH3OH itu molekulnya besar itu 32, tapi dia berikatan hidrogennya lebih sedikit, makanya dua poinnya lebih sedikit ya. Demikian juga HF dia punya itu masanya 20, tetapi kan tadi kita bilang kalau F itu ada 5 gabungannya akibatnya karena itu ikatannya lebih rendah. Kalau ikatannya lebih sedikit HF itu, maka poinnya lebih rendah juga ya. Cuma beda tuh, lihat etanol dengan metanol ya. Etanol itu 78, metanol 66. Tapi dia punya masanya 46,32. Nah, kalau ini mungkin seimbang nih, karena etanolnya lebih besar dari metanol, hanya sama, akibatnya kalau masanya lebih besar, poinnya lebih besar juga. Oke, terus. Baik, example 11.5a, contoh 11.5a, ammonia, hydrogen, fluoride, and water have similar relative molecular masses. Ammonia, hidrogen fluorida, dan air memiliki massa molekul relatif yang sama, yet their boiling points are different. Namun titik didihnya yang berbeda. Explain why. Jelaskan mengapa. Answer. Jawabannya, H2O can form two hydrogen bonds, dapat membentuk 2 ikatan hidrogen per molekul, while
NH3, NH3, and HF can only form one hydrogen bond. Hanya dapat membentuk satu ikatan hidrogen per molekul. Thus, the boiling point of water is higher than those of NH3 and HF. Maka dengan demikian titik didih air lebih tinggi daripada titik didih air NH dan HF. Besides, selain itu, as F is more electronegative than A, F lebih elektronegatif daripada N, the intermolecular hydrogen bond formed between HF molecules is stronger than that between NH3 molecules. Ikatan hidrogen antar molekul yang terbentuk antara HF molekul lebih kuat daripada NH molekul. Penjelasan ini untuk menjawab tabel tadi itu ya, tabel slide sebelumnya ya, penjelasan ini. Oke, terus. Nanti dulu. Pertanyaannya dulu, belum bertanya. Pertanyaannya apa nih? Kalau slide ini. Tanya apa? Mengapa H2O dapat membentuk dua ikatan hidrogen, sedangkan HF hanya dapat membentuk satu ikatan hidrogen? Mengapa titik didih air lebih tinggi daripada titik didih air NH dan HF? Ya, itu pertanyaannya ya, penjelasannya ya. Penjelasannya ini. Oke, terus. Selanjutnya, ethanol and methanol have similar structures. Ethanol dan metanol memiliki struktur yang mirip, yet their boiling points are different. Namun titik didihnya berbeda. Explain why. Jelaskan mengapa. Jawabannya, for molecules with similar structures, untuk molekul dengan struktur serupa, their boiling points depend on their relative molecular masses. Titik didihnya bergantung pada massa molekul relatifnya. As the relative molecular mass of ethanol is greater than that of methanol. Karena massa molekul relatif etanol lebih besar daripada metanol. The boiling point of ethanol is higher. Titik didih etanol lebih tinggi. Nah, ya, bentuknya sama, hanya disebabkan oleh bedanya massa. Oke, terus. Boleh slide selanjutnya dibaca oleh Dian. Ya. Mengapa merebus telur di puncak gunung membutuhkan waktu lebih lama? The boiling point of water. Air mendidih berkurang dengan penurunan tekanan. Walaupun mudah, air mendidih di puncak gunung, tetapi membutuhkan waktu lebih lama. Itu karena maaf Pak. Izin melanjutkan boleh Pak? Terus. Jadi, the boiling point of water decreases. Titik didih air menurun with decreasing pressure dengan penurunan tekanan. Although water boils easily at mountain peak, meskipun air mudah mendidih di puncak gunung, the cooking of an egg takes longer time. Memasak telur membutuhkan waktu lebih lama. It is because the amount of heat
delivered to the egg is proportional. Itu karena jumlah panas yang dikirim ke telur sebanding dengan suhu air to the temperature of water. Karena dia memerlukan waktu ya, karena airnya 80, itu kan memerlukan waktu untuk, karena ada telur itu kan ada kulitnya itu untuk menembus panas itu dia memerlukan waktu ya, akibatnya agak lebih lama baru kalau airnya 200 ya baru beberapa detik kemudian baru 100 itunya telurnya. Oke, terus continue. Boleh slide selanjutnya dibaca oleh Marcella. Example 11.5b. A. Pembentukan ikatan hidrogen antara dua molekul RAH dan RB dapat dipresentasikan sebagai berikut. Pertama, sarankan elemen yang mungkin untuk A dan B. Apa fitur umum yang mereka miliki? Lalu yang kedua, di antara rentang berikut manakah yang Anda harapkan kekuatan ikatan hidrogennya terletak? 0,1 sampai 10 kJ per mol, 10 sampai 50 kJ per mol, atau 100 sampai 400 kJ per mol. Jawabnya apa? Ansel. Slide selanjutnya apa tuh? Jawabnya di situ. A. Yang pertama, A dan B dapat berupa nitrogen, oksigen, atau fluorin. Semuanya adalah atom yang sangat elektronegatif, sehingga membentuk molekul yang sangat polar, menghasilkan pembentukan ikatan hidrogen. Yang kedua, jawabannya 10-50 kJ per mol. Kenapa tadi? Coba slide sebelumnya. Kenapa 10-50 kJ per mol tuh? Dari data-data ini, 3 ini mana yang ditangkap hidrogen ini paling gede? Kenapa 10-50 ya? Itu slide sebelumnya ada tuh, 11 sebelumnya. Nanti kalian baca lagi lah slide sebelumnya ya. Nanti ada nanti jawabannya. Oke, terus. Masih banyak nih. Yang B, asam benzoat memiliki massa molekul relatif yang tampak sebesar 244 dalam heksana, tetapi hanya 122 dalam larutan air. Dengan bantuan diagram, jelaskan fenomena ini. Nah, ini juga. Massa molekul relatif asam benzoat adalah 122. Dalam heksana, molekul asam benzoat membentuk dimer dengan ikatan hidrogen antar molekul. Namun dalam air, molekul asam benzoat membentuk ikatan hidrogen dengan molekul air. Mana yang gede yang mana? Pertanyaan tadi apa pertanyaan tadi? Pertanyaannya, asam benzoat memiliki massa asam benzoat memiliki massa molekul relatif yang tampak sebesar 244 di heksana, tapi hanya 122 dalam larutan air. Jawabnya kenapa? Karena di heksan ya kenapa? Karena coba tadi slide-nya tadi apa katanya? Tuh. Kenapa? Karena dalam heksana molekul asam benzoat membentuk dimer dengan ikatan hidrogen antar molekul. Karena dua-duanya mempunyai ikatan hidrogen ya, dengan heksan dia juga mempunyai hidrogen dan air juga mempunyai hidrogen. Dan gabungan daripada dua-duanya menyebabkan kalau dengan heksan ya jadi dua berapa? 244 ya. Kalau dalam air karena airnya sedikit. Karena selalu bergabung tuh. Dan ada ikatan hidrogen selalu bergabung. Akibatnya apa? Akibatnya. Nah, tapi kalau ditanya lagi, mana yang boleh poinnya lebih rendah nih di antara dua ini? Mana lebih tinggi?
Di antara dua ini mana yang lebih tinggi boiling point-nya? Boiling point-nya yang lebih tinggi yang berikatan sama heksana nggak Pak? Karena kan molekulnya lebih tinggi. Kita sudah bilang bahwa masanya lebih tinggi kalau strukturnya sama, masanya tergantung masanya ya. Kalau strukturnya berbeda, tergantung pada banyaknya ikatan hidrogen yang ada gitu. Oke, terus. Boleh slide selanjutnya dibaca oleh Martina. Cyclohexana is insoluble, tidak dapat larut dalam air, sedangkan glukosa dapat larut dalam air in all proportion, berarti dalam semua proporsi. Cyclohexana itu nonpolar dan memiliki gaya van der Waals yang lemah. Gayanya tuh buat holding the molecules together itu gayanya bikin pegangan sama molekulnya bersama. Terus molekul cyclohexana itu nggak membentuk ikatan hidrogen dengan air. On the other hand, glukosa dapat membentuk ikatan hidrogen dengan molekul air melalui OH group. Therefore, glukosa itu dapat larut dalam air, tapi sedangkan cyclohexana enggak. Jadi kenapa yang pada cyclohexana itu kenapa? Ikatan apa di situ? Ikatan apa di situ? Ikatan hidrogen. Beda, ikatan hidrogen itu OH. Pada glukosa ada ikatan hidrogen dia. Kalau pada cyclohexan ikatan apa? Van der Waals. Hanya van der Waals, hanya ikatan van der Waals. Ikatan van der Waals itu lebih lemah daripada ikatan hidrogen. Tadi di slide sebelumnya kita sudah tahu tuh. Makanya kalau glukosa dalam air itu karena ada ikatan hidrogen, ada ikatan van der Waals. Van der Waals-nya antara molekul cyclohexannya sendiri ya. Kalau pada cyclohexan dalam cyclohexan dalam dalam air ya, tidak membentuk ikatan hidrogen, tidak ada ikatan hidrogennya, hanya ikatan van der Waals saja, lebih mudah. Nah, di antara dua ini mana yang lebih mudah di boiling point-nya mana yang lebih tinggi? Apanya Pak? Lebih tinggi boiling point-nya yang mana? Oh, yang glukosa. Lebih besar apa yang cyclohexan? Yang glukosa Pak. Glukosa air ya, kalau lebih banyak ikatan hidrogennya lebih sulit dilepas ya. Kalau itu cyclohexan hanya ikatan van der Waals saja, lebih mudah untuk dibicara. Oke, terus. Boleh dilanjut. Oh iya. In the type of bonding tuh beri nama dalam ikatan gaya intermolekular yang pecah dan terbentuk di proses selanjutnya. H2O solid itu padatan menjadi gas. Terus ya magnesium sama oksigen tuh jadi magnesium oksida. Terus hidrogen sama fluorin jadi 2HF. Terus yang 2Na, 2H2O jadi 2NaOH sama H2. Terus selanjutnya ada CH3, CH2OH dengan 3O2 jadi 2CO2 dan 3H2O. Jawabnya apa? Yang A, ikatan yang pecah itu ikatan hidrogen. Kalau yang B, ikatan yang pecah itu
ikatan metal berarti logam sama ikatan kovalen. Terus kalau ikatan yang terbentuknya itu ikatan ionik. Kalau yang C, ikatan yang pecah itu ikatan kovalen, dan yang terbentuk itu ikatan kovalen sama ikatan hidrogen. Kalau yang D itu ikatannya hancurnya, ikatan kovalen, ikatan logam sama ikatan hidrogen. Kalau yang terbentuknya ikatan ionik sama ikatan kovalen. Nah, Kalau pertanyaan yang untuk slide ini, oke, pertanyaan untuk slide ini apa? Dua slide ini pertanyaannya apa? apa sih namanya tuh molekul yang hancur sama yang selanjutnya tuh yang kebentuk apa? Ikatan apa? Coba slide sebelumnya, lihat dulu slide sebelumnya. Yang dia tanya apa? Iya. Coba slide sebelumnya, coba lihat. Tuh. Pertanyaannya kan, tipe daripada bonding, ikatan antara molekulnya apa yang terbentuk ya. Jadi pertanyaan tadi apa pertanyaannya? Ikatan sebelum pecah sama sesudah pecah tuh jadi apa? Begitu, yang bagusnya apa pertanyaannya? Oh. Beri nama ikatan sebelum terjadi perpecahan dan sesudah terjadi reaksi. Gitu bukan toh? Sebutan ikatan antarmolekular dari H2O tambah F2 menjadi 2HF gitu. Ya. Sebutkan ikatan-ikatan yang terjadi pada proses H2 tambah F2 atau H2O menjadi H2 solid menjadi H2 gas. Jawabnya tadi. Pilih ya. Yang jawabnya salah juga pilih juga ya, nanti ABCD itu ya. Yang jawabnya satu benar. Oke, terus. Boleh slide selanjutnya dibaca sama... Bentar. Bagian semua belum kan? Aliza, kayaknya belum Pak. Belum, masih banyak. Kalian banyak. Boleh dibaca oleh Aliza Firamaida. Jam 10. Ya, oke. Oke, ganti aja. Boleh Coba. dibaca. Apa pertanyaannya? Untuk ikatan polar dari delta N berapa sampai berapa? Kan begitu. Suatu molekul, suatu atom ya, suatu molekul mempunyai ikatan polar bila mengapa suatu molekul disebut polar? Mengapa suatu molekul mempunyai ikatan polar atau suatu atom mempunyai ikatan polar? Jawabnya apa? Jika jawabnya apa tuh? Izin menjawab boleh, Prof? Ya, bantu sama temannya kalau ada yang apa? Gak apa-apa sama jawab juga. Suatu molekul nonpolar disebut nonpolar karena memiliki delta elektronegativitas antara 0,0 sampai 0,4. Disebut polar karena memiliki delta En
0,5 sampai 1,7 dan disebut ikatan ionik karena memiliki delta elektronegativitas di atas 1,7. Gitu dong. Mempunyai ikatan atraksi, mempunyai ikatan antara elektronnya, mempunyai nilai antara 0, itu bagaimana hitung nilai itu? Itu ada hitungannya tuh. Kalau orang kimia itu belajar cara ngitung-hitung itu. Kita kan bukan orang kimia, hanya menerima saja ya. Kita ada cara menghitungnya, ada itu cara menghitung ikatan polar itu. Berapa anunya, berapa nilainya. Oke, terus. Boleh slide selanjutnya dibaca oleh John. Review teori elektron kulit valensi ya berpasang valence electron pair repulsion theory. Itu adalah bentuk molekul dapat diprediksi berdasarkan dengan tolak menolaknya elektron. Kemudian polaritas molekul secara keseluruhan itu berdasarkan simetri. Kemudian molekul polar dapat mengandung ikatan non-polar dan molekul non-polar dapat mengandung ikatan polar. Jelasin gambar tuh, jelasin gambarnya tuh. Apa tuh? Sudah jelas. Itu adalah gambar pertamanya adalah gambar molekul CO2 ya. Terdapat situ ikatan dipol. Kemudian momen dipol secara keseluruhannya adalah 0. Terus yang kemudian yang B itu adalah H2O. Itu juga terdapat ikatan dipol dan apa ini? Momen dipol secara keseluruhannya. Bedanya apa dia? Bedanya apa? Perbedaannya kalau misalnya yang yang O ada pasangan elektron bebasnya, makanya bentuk ikatannya berbeda, Pak. Yang repulsionnya di mana tuh? Repulsionnya mana? Repulsion itu kalau dia sama-sama O, terjadi repulsion, sama-sama H terjadi repulsion. Repulsionnya mana? Bentuk dari molekul, dia bilang ya itu dapat diprediksi tergantung pada diatomic daripada elektronnya. Gimana penjelasannya gimana tuh? Kalau CO2 tuh lurus tuh bentuknya. Kalau H2O bentuknya agak seperti segitiga dikit. Nah, kenapa tuh? Karena repulsi elektronnya berbeda, Pak. Mana yang repulsi elektronnya mana? Elektronnya mana yang tolak menolaknya mana? Yang mana kira-kira? Itu ya. O-nya soal menolak, O-nya O kan jutaan tuh molekul itu CO2 ya. Akibatnya O-nya bakal berdekatan dia saling menolak gitu loh. Menolak ya. Makanya kan dia saling menolak jadi lurus garisnya. Kalau itu H2O itu tidak terjadi tarik menarik, tapi hanya tetap menolak juga sedikit. Ya, tapi karena molekulnya kecil ya. O-nya besar, H-nya kecil, makanya jadi bentuk segitiga, tidak jadi lurus dia.
Oke, nanti kalau pelan-pelan baca lagi lah. Oke, terus waktu kita habis nih. Bikin lagi. Terus. Hukum Coulomb itu adalah energi tarik-menarik itu sama dengan muatan Q1 kali Q2 per jarak. Kunci dari hukum Coulomb dalam kimia yang pertama adalah yang berlawanan saling tarik-menarik, kemudian semakin besar ukuran muatan ini, semakin besar tarikannya, dan semakin kecil jarak antara muatan, semakin besar tarikannya. Oke, itu definisi saja. Terus boleh slide selanjutnya dibaca oleh Belva Anora. Intermolecular force, interaksi antara interaksi dipol dengan dipol. Polar molecule possess a positive region. Polar molekul polar memiliki daerah positif dan daerah negatif. Tarik menarik antara daya tarik antar muatan yang berlawanan ini disebut dengan interaksi dipol-dipol. Ada sedikit positif, sedikit negatif, itu digabungnya dimakan disebut interaksi tarik menarik. Perempuan sama laki-laki tarik menarik tuh, delta plus delta minus. Terus nah, sebentar sebelumnya. Kenapa disebut delta ya? Ya, Pak. Kenapa disebut delta? Ada delta plus, ada delta minus. Kenapa disebut delta ya? Karena memiliki kutub yang berbeda. Bukan. Muatan yang berbeda. Iya, sama punya kutub berbeda, sama betul. Tapi kenapa ada delta plus, ada delta minus ya? Muatannya berbeda mungkin. Nah, kita bicara elektron nih. Cl itu delta minus dia bilang. H itu ada delta plus. Kenapa ya? Izin menjawab, Pak. Ya. Soalnya H cuma 1 elektron valensinya, jadi dia kurang 1 buat ikut aturan. Sedangkan yang Cl, elektron valensinya cuma 7 dan dia butuh 1. Nah, maksud Bapak itu, emangnya H itu tidak ada elektron? Hanya ada elektron enggak? Setiap atom ini punya elektron dan proton kan? Ada inti, ada elektron. Ya, gimana jawabnya? Izin, Prof. Kalau yang Cl itu, dia membutuhkan elektron, dia narik elektron, makanya negatif. Kalau yang H kan donor, berarti positif gitu, bukan? H plus disebut donor. Masa sih? Kalau saya elektron, yang mana ya donor, mana ekseptor nih? Yang donor yang mana? Hanya donor, melepaskan elektron. Kalau selnya menerima elektron. 1, iya. Oke ya, teruslah. Sedikit lagi nih, tinggal sedikit lagi. Bukan yang barusan. Ikatan hidrogen ini sebenarnya bukan ikatan yang sesungguhnya, extra strong dipol. Dipol interaksi ekstra yang kuat berinteraksi ada di antara molekul polar. Persyaratannya itu H terikat secara kovalen dengan F, O, atau N. Yang kedua pasangan bebasnya itu ada F, O, atau N. Jadi hidrogen bond itu sebetulnya bukan ikatan, nggak terlalu terikat ya. Hanya maksudnya tidak terikat itu dia kadang lepas kadang nempel itu. OH itu. HH itu ya.
Jadi bukan ikatan hidrogen itu bukan suatu ikatan. Kalau ikatan polar atau ikatan ionik atau benar-benar nempel. Kalau hidrogen itu hanya kadang nempel, kadang tidak. Itu ikatan hidrogen. Bukan suatu ikatan sebenarnya. Oke, teruslah. 37 dikit lagi. Boleh dibaca oleh Mila. Jadi ada gaya antar molekul itu gaya dispersi. Sebuah dipol sesaat pada satu atom helium menginduksi dipol sesaat pada atom yang lainnya yang kemudian menarik satu sama lain. Yang pertama itu ada molekul nonpolar yang bersifat sementara karena gerakan elektron. Yang kedua, interaksi antara dipol berumur pendek dikenal sebagai gaya dispersi. Jadi pertanyaan tuh ini apa? Pertanyaan di slide ini apa? Pertanyaan untuk slide ini apa tuh kira-kira? Mbak, pertanyaan untuk ini apa? Molekul nonpolar itu bersifat sementara. Ya, oke. Kekuatan relatif gaya antar molekul itu yang pertama ada jenis kekuatan menarik, yaitu kekuatan ada yang jenis kekuatan menarik sama energi daya tariknya. Yang pertama ada ikatan kovalen, daya tariknya itu 125 sampai 1100 kJ per mol. Yang kedua ada ikatan hidrogen, daya tariknya itu 4 sampai 50 kJ per mol. Yang ketiga, antraksi dipol-dipol, energi daya tariknya itu 2 sampai 8 kJ per mol. Yang keempat ada kekuatan dispersi, yaitu kurang dari 1 sampai dengan 60 kJ per mol. Terus ada gaya antar molekul jauh lebih lemah daripada ikatannya. Semakin polar molekul, semakin besar muatan parsial dan semakin kuat interaksinya. Terus gaya dispersi mungkin cukup kuat dan dalam molekul yang sangat besar. Boleh slide selanjutnya dibaca oleh Ulaya Warda. Mengapa IMF penting? Kekuatan intermolekuler mengontrol properti fisik seperti solubility, density, titik leleh, titik didih, vapor pressure, dan surface tension. Titik didih CO2 Celsius, titik didih H2O 100 derajat Celcius. Alfian sudah Bapak buka nanti ya. Oke, terus. Absen sudah dibuka ya. Lanjut Ulaya. Udah 4 menit lagi nih. Boleh dibaca slide selanjutnya oleh Tribuana. IMF in biologi, IMF di dalam biologi. Gaya intermolekular
Gaya intermolekular sangat penting dalam biologi dan biokimia. Udah lewat ya. Makanya bentuk helix tadi dia tamat. Habis ya? Habis semua masih banyak sebetulnya ya. Tasa ini masih banyak nggak sebetulnya? Udah di end, Pak. Habis ya semuanya? Sudah. Pas ya? Iya. Oke, sudah. Kalau pas oke sudah. Jadi kalian absen ya, jangan lupa absen. Absen di sian ya.